Hai adik-adik, apa kabar semua? Tentu kabar baik. Nah, kita jumpa lagi dalam ibadah IPA pada pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita selalu dilindungi dan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih semalam telah berlalu kita lalui dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan pagi ini kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Mari kita sambut ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 177, di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Kita lakukan dengan gerakan sedikit ya. 1, 2 ya. Semua tangan begini. 2, 2 ya. Di pintumu datang dan mengetok-tok-tok, di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur atas pertemuan kami melalui persekutuan IPA pada pagi hari ini. Bapa di surga, lewat persekutuan kami saat ini, kami rindu kembali membaca mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, terlebih merenungkannya di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan seturut dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sesungguhnya hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahwa segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, judul cerita kita pagi hari ini dari Sabda Bina Anak, Majelis Sinode memberi judul yaitu Ayo Menepati Janji. Ayo tepati janji, itu judulnya ya, Ayo tepati janji. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, cerita kita pagi hari ini yaitu tentang Bapak Yakub dan Bapak Laban. Nah, adik-adik, Bapak Laban ini mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Lea dan yang kedua bernama Rahel. Siapa tadi namanya? Lea dan Rahel. Adik-adik,
hari ini merupakan satu cerita yang baik dan enak kita dengarkan secara singkat ya, tentang Bapak Laban dan Bapak Yakub. Nah, adik-adik, Laban adalah ayah dari Lea dan Rahel. Nah, Laban hidup bersama anak-anaknya dan Yakub menjadi suami dari anak-anaknya Laban. Berarti hubungannya Yakub dengan Laban adalah sebagai ayah mertua atau menantu. Adik-adik yang diberkati dalam Yesus Kristus, Laban adalah orangnya yang taat kepada Tuhan dan juga sangat menghargai Laban, ayah mertuanya. Dan Yakub itu juga orangnya rajin bekerja atau kerja keras. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita pagi hari ini belajar mendengarkan cerita tentang menepati janji. Laban di sini hidup bersama dengan Yakub dan mempunyai banyak harta, banyak ternak. Nah, dan itu semua karena berkat ketaatan Yakub sebagai seorang yang bekerja keras untuk mencari kebutuhan hidup bersama dengan anak-anak dan keluarganya. Adik-adik, kita di sini mau belajar apa itu tepati janji. Ayo tepati janji. Adik-adik di rumah sudah pernah nggak mendengar kata janji? Ya, contohnya dari orang tua kita, mama atau papa. Kalau misalnya orang tua memberi janji, misalnya tolong ambilkan mama minum, nanti mama kasih kue. Terus adik-adik bilang, janji ya mak? Iya, mama janji. Nah, terus adik-adik mau disuruh karena diberi satu janji untuk dilaksanakan oleh mama. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagaimana Tuhan sudah memberikan janji kepada kita untuk diberikan keselamatan. Nah, demikian juga kita di sini sebagai anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk belajar berjanji kepada Tuhan dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membantu orang tua di rumah. Itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita belajar mengenal kasih Tuhan yang selalu diberikan kepada kita melalui janjinya yang selalu menjaga dan melindungi kita. Itu janji Tuhan kepada umatnya, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu pagi ini. Nah, contohnya sepanjang malam kita sudah lalui dalam tidur kita. Itu semua karena Tuhan yang menolong kita sesuai dengan janjinya. Dia akan selalu melindungi kita. Demikian halnya juga pada Laban dan Yakub. Mereka membuat perjanjian dalam kehidupan keluarga mereka supaya mereka itu selalu hidup taat pada perjanjiannya itu. Nah, apa yang menjadi kesaksian perjanjian di antara mereka? Dalam bacaan kita tadi yaitu mereka mengambil satu batu yang ditumpuk menjadi tumpukan yang besar dan tinggi, dan itu menjadi kesaksian perjanjian antara Bapak siapa tadi? Bapak Laban dan Bapak Yakub. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini mari juga kita belajar beraktivitas dalam kehidupan kita dengan senantiasa berjanji kepada Tuhan untuk tidak mau nakal, untuk tidak boleh malas. Nah, satu bentuk ketaatan kita
kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, saat ini dalam ibadah kita akan diajarkan untuk melakukan satu perbuatan yang baik sebagai bentuk janji kita kepada Tuhan. Marilah kita menepati janji itu kepada Tuhan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, berdoa, rajin ke gereja, ke IMPA, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap melakukan ibadah sebagai janji kita anak-anak Tuhan untuk mau berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pelajaran kita saat ini, seperti yang judul tadi, ayo tepati janji. Ya, ayo tepati janji. Nah, adik-adik, mau enggak menepati janji itu kepada Tuhan? Ya, tentunya harus mau. Nah, mari kita belajar menepati janji itu dengan cara kita mau membuat satu aktivitas untuk bentuk janji kita kepada Tuhan, yaitu dalam gambar Yakub. Di sini ada dua gambar Bapak Yakub dan Laban. Nah, dalam gambar ini memiliki dua gambar dan ada perbedaan. Memiliki perbedaan. Di dalamnya ada beberapa bentuk yang berbeda. Ya. Dan marilah kita mencari dan menemukan perbedaan itu dengan cara membuat satu kreativitas. Yang pertama, ada pohon sebagai bentuk bunga yang kita akan buat. Ya. Pohon itu nanti kita buat dengan kreasi bunga. Kemudian yang kedua, ada gambar love atau potongan hati. Ya, nanti kita juga bentuk dan kita buat sesuai dengan kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kemudian ada gambar salib yang dipakai oleh Bapak Yakub. Nah, adik-adik, dalam kedua gambar ini ada perbedaan, dan dengan perbedaan itu mari kita mengerjakannya melalui aktivitas dan menemukannya dengan membuat kreativitas itu dengan bahan, yaitu siapkan kertas origami atau kertas apa ya, seperti ini ada contohnya. Bunda sudah siapkan ya. Di sini ada pohon bunga, ada potongan love, dan juga ada gambar salib, bentuk salib ya. Nah, itulah ketiga bentuk perbedaan yang ada di dalam kedua gambar Bapak Laban dan Bapak Yakub tadi. Untuk itu adik-adik, marilah kita belajar menepati janji kita dengan membuat aktivitas kita dengan cara menyediakan kertas apa aja yang ada di rumah sesuai dengan yang kita punya. Bisa kita ambil dari karton kalender atau kertas origami, dan juga kertas karton yang sesuai dengan yang kita punya. Nah, ini Bunda buat ini sebagian dari kertas origami dan juga dari bekas kalender. Nah, adik-adik di rumah kita belajar menggunakan barang-barang bekas untuk menjadi kreasi yang menjadi kemuliaan Tuhan. Oleh itu adik-adik, marilah kita bersama-sama menyediakan bahan-bahan ini. Nanti ada lem, ada gunting. Lem untuk menempel dan gunting untuk memotong. Nah, demikianlah aktivitas kita di dalam ibadah IMPA kelas TK pagi ini. Kiranya kita semua dapat melakukannya dengan sepenuh hati dan menjadi anak-anak Tuhan yang mau menepati janji.
untuk menjadi anak yang baik. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dari Kidung ceria Bapak Yakub. Adik-adik tahu nggak lagunya Bapak Yakub? 1, 2 ya. Bapak Yakub, Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, hari sudah siang. Ding dong ding, ding dong ding. Bapak Yakub, Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, hari sudah siang. Ding dong ding, ding dong ding. Ya, itulah lagu kita dalam meresponi firman Tuhan dalam cerita tentang Bapak Laban dan Bapak Yakub. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua yang sudah diberkati dalam mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, kami belajar mengimani dalam kehidupan kami bahwa Tuhan selalu berjanji untuk melindungi, menjaga dan memelihara kami, terlebih memberikan keselamatan bagi kami. Seperti Bapak Yakub dan Bapak Laban, mereka membuat perjanjian melalui batu tubuh yang dibuat sebagai tanda kesaksian mereka untuk tetap mengikat janjinya kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati juga kami anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, terlebih khusus bagi kelas TK yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Laban dan Bapak Yakub. Kiranya kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau taat kepadamu dengan tekun dan setia melakukan perintah-Mu, melalui janji kami untuk menjadi anak-anak yang tidak mendengarkan, anak-anak yang rajin beribadah kepada Tuhan. Terlebih pagi ini dalam ibadah kami akan dituntun dengan Roh Kudus-Mu untuk menepati janji kami ketika kami mau membuat aktivitas di dalam pelajaran kami pagi ini. Biarlah kami bisa belajar mengimani kasih Tuhan yang selalu menolong kami, menuntun kami, memelihara kami semua. Berkati juga orang tua kami yang sudah menjaga, menuntun kami dan merawat kami. Biarlah orang tua kami selalu menjadi orang yang tua yang terbaik Tuhan berikan bagi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang tumbuh besar, anak-anak yang taat kepada Tuhan melalui perintah-perintah yang diberikan orang tua kami. Kami pun boleh melakukannya dengan sepenuh hati. Berkati kakak lain, bunda lain yang sudah melayani kami pagi ini dengan firman Tuhan. Mereka juga selalu diberikan kekuatan kesehatan untuk tetap menjalani tugas pelayanan di dalam ibadah IMPA pagi ini. Bapa di surga, berkati kami semua dalam keberadaan hidup kami masing-masing di rumah, sekalipun kami masih di rumah menjalankan ibadah IMPA, namun Tuhan tetap menuntun dan menjaga kami, dan kami pun juga tetap bersyukur atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, dan inilah doa kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan kita menyanyi dari Kidung ceria 355, yaitu Aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat
persekutuan kami pada pagi hari ini, di mana kami juga sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur hati kami kepadamu. Melalui persembahan yang syukur ini, Tuhan berkati agar apa yang kami berikan ini Tuhan layak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami sadar bahwa persembahan yang kami berikan ini adalah berkat yang sungguhnya daripadamu. Oleh itu ya Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu mensyukurinya dalam kehidupan kami, melalui kekuatan, kesehatan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, jauhkan kami semua dari segala kuasa kegelapan roh jahat, dan pimpinlah kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan melindungi kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepadamu. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memberkati dan melindungi kami semua dalam keberadaan hidup kami di rumah kami masing-masing, dan senantiasa menuntun dan memelihara kami untuk tetap maju melangkah di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan dan sudah diberikan janji untuk selalu diselamatkan dan dilindungi. Terpuji Kristus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ya, dengan demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti IMPA, dan kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau menepati janji dengan berbuat baik kepada sesama. Amin.